Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai penelitian tindakan kelas eksperimen. Presentator pada kali ini adalah Asya Oktavani, binti Rofiatun Ni'amah, Devi Herdianti, dan Eti Sulasmi. Yuk kita tonton video berikut ini. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Perkenalkan, saya binti Rofiatun Ni'amah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan karakteristik penelitian tindakan kelas eksperimen. Sebelum kita masuk pada penelitian tindakan kelas eksperimen, terlebih dahulu mari kita pahami pengertian tindakan kelas. Apa sih itu penelitian tindakan kelas? Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa akan lebih meningkat. Nah, dalam penelitian tindakan kelas terdapat model penelitian tindakan kelas eksperimen. Lalu, apa itu penelitian tindakan kelas eksperimen? Penelitian tindakan kelas eksperimen merupakan metode sistematis untuk membangun hubungan yang mengandung sebab dan akibat. Dalam melakukan penelitian tindakan kelas eksperimen menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana dalam melakukan penelitian harus melakukan 3 syarat, yaitu mengontrol, memanipulasi, dan observasi. Lalu, apa saja karakteristik penelitian tindakan kelas eksperimen? Karakteristik penelitian tindakan kelas eksperimen diantaranya yang pertama, memanipulasi atau merubah secara sistematis keadaan tertentu. Yang kedua, mengontrol variabel, yaitu mengendalikan kondisi-kondisi penelitian ketika berlangsungnya manipulasi. Dan yang ketiga, melakukan observasi, yaitu mengukur dan mengamati hasil dari manipulasi. Sebelum melakukan penelitian tindakan kelas eksperimen, hendaknya menentukan variabel-variabel yang akan diteliti. Nah, di sini ada 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang dimanipulasi secara sistematis, seperti metode belajar, sarana dan prasarana pendidikan, lingkungan belajar, dan sebagainya. Sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang diukur sebagai akibat adanya manipulasi pada variabel bebas, seperti hasil belajar siswa, kesiapan belajar siswa, kemandirian siswa, dan sebagainya. Itulah sedikit penjelasan mengenai pengertian dan karakteristik penelitian tindakan kelas eksperimen. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asya Oktavani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sasaran kerja penelitian tindakan kelas eksperimen. Seperti yang telah kita ketahui bahwa penelitian tindakan kelas eksperimen merupakan kegiatan mengamati, kegiatan menganalisa, kegiatan belajar mengajar di kelas dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Sasaran kerja dalam penelitian tindakan kelas biasa kita sebut dengan objek. Adapun beberapa objek yang terdapat dalam penelitian tindakan kelas eksperimen adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah siswa. Siswa merupakan unsur terpenting dalam kelas. Kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan lancar jika tidak ada siswa. Hal yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana karakteristik siswa, bagaimana respon siswa terhadap materi pembelajaran, dan bagaimana proses belajar mengajar siswa. Yang kedua adalah guru. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana guru mengajar, bagaimana guru mengelola kelas, dan bagaimana guru dalam memposisikan dirinya serta menggunakan metode yang tepat dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah materi pembelajaran. Nah, apa sih materi itu? Nah, materi merupakan bahan yang akan disampaikan kepada siswa. Adapun yang perlu diperhatikan antara lain bagaimana mencocokkan materi dengan metode pengajaran yang digunakan.
Yang keempat adalah sarana pembelajaran. Adapun sarana pembelajaran yang perlu diperhatikan yaitu ketersediaan sarana dan prasarana seperti perpustakaan, seperti laboratorium, LCD, dan fasilitas-fasilitas pembelajaran lainnya. Yang kelima adalah hasil pembelajaran. Adapun hasil pembelajaran merupakan tujuan dari serangkaian proses pembelajaran yang telah dilalui. 6. Ada lingkungan. Adapun lingkungan yang bisa kita gunakan sebagai penelitian tindakan kelas meliputi lingkungan kelas, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Yang terakhir ada pengelolaan kelas. Adapun pengelolaan kelas antara lain seperti pengelompokan siswa, kemudian bagaimana urutan meja kelas, bagaimana penempatan papan tulis, bagaimana pengkondisian kelas, dan bagaimana guru memberikan tugas sesuai dengan tujuan pembelajaran. Mungkin itu dulu, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Saya Eti Sulasmi akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu mengenai tentang langkah-langkah dari eksperimen. Nah, langkah-langkah dari eksperimen itu ada apa aja sih? Ya, berikut saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai tentang langkah-langkah dari eksperimen tersebut. Nah, langkah dari eksperimen itu ada beberapa. Yang pertama yaitu ada melakukan kajian secara induktif. Yang kedua, mengidentifikasi dan mendefinisikan sebuah masalah. Yang ketiga, melakukan studi literatur dari beberapa sumber yang relevan. Yang keempat, membuat rencana dari penelitian. 5. Melaksanakan eksperimen. Yang keenam, mengumpulkan data kasar dan melakukan proses eksperimen. Yang ketujuh, mengorganisasikan dan mendeskripsikan data sesuai dengan variabel. Yang kedelapan, menganalisis data dan melakukan tes signifikansi. Yang kesembilan yaitu menginterpretasikan hasil. 10. Merumuskan kesimpulan. Dan yang terakhir itu ada pembahasan dan pembuatan sebuah laporan. Nah, sebelum melakukan kegiatan eksperimen tersebut, sang peneliti itu perlu melakukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu harus membentuk atau memilih sebuah kelompok. Yang kedua, memperkirakan apa yang akan terjadi pada setiap kelompok. Yang ketiga, mencoba mengontrol semua faktor di luar faktor perubahan yang direncanakan. Yang selanjutnya itu melakukan pengamatan, dan yang terakhir yaitu melakukan sebuah penelitian. Terima kasih. Membahas materi selanjutnya yaitu pelaksanaan atau acting. Pelaksanaan penelitian dilakukan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, guru menjelaskan materi dan tujuan materi pembelajaran. 2. Memberikan apersepsi. 3. Memberikan motivasi. Yang keempat, menyiapkan media untuk digunakan dalam eksperimen. Yang kelima, guru membagi kelompok. Yang keenam, guru menjelaskan materi yang akan digunakan untuk eksperimen. Yang ketujuh, guru membagikan LKS yang telah disiapkan sebelumnya. 8. Siswa melaksanakan apa yang telah diarahkan oleh guru. 9. Laporan hasil eksperimen kemudian dipresentasikan dan ditanggapi oleh kelompok lain. 10. Kemudian kita berikan sesi tanya jawab. Yang terakhir, 11. Guru dan siswa menyimpulkan materi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!